Seorang pelatih paskibra yang juga berprofesi sebagai desainer kostum Indonesia yang karyanya sudah ke mancanegara. Inilah dia sosok inspiratif Vicky Fahrian Feovinza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk para sahabat Naraya semua. Balik lagi sama G Prakoso di sini, dan hari ini saya nggak akan sendirian. Saya akan berbagi cerita, sharing-sharing buat teman-teman semua sama salah satu pelatih paskibra. Tapi dia bukan pelatih. Penasaran? Kita ngomongin Kak Vicky Feovinza. Halo Vicky. Halo, Wih, apa kabar bro? kabar baik sih, alhamdulillah. Lu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Sehat ya? Seneng banget nih, udah lama banget nggak ketemu. Terakhir kita ketemu kapan ya? Kapan ya? Udah lama. Pas lagi Udah lama sih. apa namanya? Pas lagi ada acara kumpul pelatih Depok deh kalau nggak salah ya. Betul, Ah, situ terakhir. Wah, seneng banget bisa komunikasi lagi sama lu, dan thank you banget ya udah nyempetin waktunya nih. Sorry buat teman-teman kalau saya sendiri sama Vicky susah ya buat ngobrol. Ya udah, kita emang kayak gini karena kita udah lumayan lah, udah 10 tahun ya kalau nggak salah temenan tuh udah 10 tahun. Ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Kak Vicky ini seorang pelatih paskibra ya kan, sosok kayak model ya. Kayak gini tuh ternyata paskib loh. Model. Ya, foto-fotonya sekarang lagi boom nih di Instagram kan. Ngasih trik and tips juga. Kita kenalnya sebagai pelatih paskibra Dwi Guna dan SMP Dwi Guna Depok tepatnya. Ya, Mahameru. Siapa yang nggak kenal Mahameru kan? Udah, nah tuh bajunya dipakai dong. Siapa yang nggak kenal Masih Mahameru? dipakai dong. Iya, siapa yang nggak kenal Mahameru yang kalau udah prestasi nggak usah diomongin lagi deh. Banyak banget. Ya, banyak banget. Dari mulai apa sih? Tingkat sekolah, tingkat kota, kabupaten, bahkan terakhir itu di mana ya? Indonesia Got Talent. Betul ya? Ya, kita mau salah satu perwakilan Indonesia yang ke Asia Got Talent sih. Oh iya, benar. Asian Got Talent, sorry. Asian Got Talent yang terakhir itu ya, itu keren banget sih, keren banget. Oke, nah kita mau coba ngobrol-ngobrol nih sama Kak Vicky, ya kan? Waduh. Apa namanya, soal pandemi corona. Kita tuh pengen tahu aja gitu kan, seorang Kak Vicky kegiatannya apa aja sih ya selama pandemi corona ini gitu. Di rumah aja kah atau tetap seperti apa? Oke, ini gue harus benerin rambut terus ya, karena sebenarnya ada terpang kipas angin dari sana gitu kan. Oh iya, benar-benar. Oke. Sebenarnya gini, kalau gue dibilang pandemi corona sebenarnya sama aja sih. Pandemi lagi enggak pun sebenarnya tetap produksinya di rumah kan, produktivitasnya di rumah. Tapi memang yang membedakan banyak banget hal yang bisa dilakukan di kamar sih. Ya kayak misalkan gue biasanya kan kalau main terus ya, biasanya keluar gitu nyari inspirasi itu biasanya ngopi kan, nge-mall gitu biasanya kan, pergi kemana gitu kan. Tapi kalau ini tuh lebih asik kayak di rumah, karena memang orang tua juga kan ngelarang untuk mundar-mandir ke rumah gitu kan. Karena kalau gue dari luar sedikit itu pasti disuruh langsung mandi, ganti baju kayak gitu, menurut gue repot. Jadi gue lebih produktivitasnya di kamar, lebih menyayangi kamar gitu loh, ngedesain, apapun itu lah dilakukannya di kamar. Sampai konten gue yang terakhir itu kan cara photoshoot murah meriah itu gue lakukan di kamar. Itu sebenarnya lagi bete aja, itu lagi gabut aja sih. Tapi asli itu keren banget, dan apa ya, memang asli foto-foto lu keren banget sih, keren banget. Cocok banget. Bisa diintip ya nanti ya di Instagram. Iya benar, nanti Instagramnya kita taruh di sini. Terus perbedaannya ada nggak yang signifikan antara kegiatan lu sebelum pandemi sama lagi pandemi kayak gini? Banyak sih, sebenarnya banyak banget. Kalau gue kan biasanya ya kita ketemu klien tuh nggak bisa tatap muka. Sedangkan gue itu kalau misalkan meeting sama siapapun, gue kan di luar sana juga kan ada kayak ngurus event kan. Ngurus event pun ada beberapa pending, dan memang pada saat meetingnya itu
gue paling nggak bisa kan terlalu ngomong di virtual gini, nggak enak kan meeting ya. Betul, Jadi betul. gue harus terbiasa sekarang kan TikToknya. Kadang beberapa orang dalam satu grup kayak Zoom gini kan, itu agak sedikit nggak leluasa sih. Karena biasanya kan gue sistemnya itu kan apa namanya ngonsepin acara gitu. Kalau ngonsepin acara itu kalau ngedetailin penjelasan kurang ketemu tatap muka tuh sulit gitu. Kayak ketemu klien juga sebenarnya sulit sih kalau lewat chat itu sulit banget kan karena gue tuh orangnya lebih suka ketemu di luar ya gitu karena Iya. emang doyan banget ngopi jadi apapun itu ya bisa bilang kayak gitu Iyalah. sih perbedaannya kayak gitu sih cuman Tapi ada hal ya positifnya nggak dari pandemi corona ini? positifnya terus terang mama gue kayaknya lebih mengakui banget deh sekarang gue jadi anaknya gitu jadi Karena sering di rumah karena ya. iya, karena sering di rumah dan memang kadang ya orang rumah juga kayak awal-awal aneh sih gitu kayak ngeliat gue sering di rumah kan, terus saya selalu di kamar, bahkan kalau di kamar itu nggak jarang mandi juga gue pagi-pagi kan jarang mandi, Jujur kadang banget guys. keluar itu siang gitu, keluar itu siang baru ya gitu deh, jadi tapi itu sih yang gue senengin, gue bisa main sama keponakan, terus bisa apa ya ngobrol sama orang tua juga di rumah kayak gitu Iya. sih gue sih bersyukur banget. Selalu ada apa ya, positif sama negatifnya sih ya, tapi mudah-mudahan kita bisa Iya. ambil positifnya aja dari pandemi corona ini. Iya betul. Ya kan? Nah, banyak banget nih teman-teman pasti yang pengen tahu ya kan, kok bisa sih Kak Vicky itu dulu milih Paskib sebagai ekskulnya gitu kan, ikut kegiatan Paskib tuh kok bisa gitu, bisa jawab gak? Ini hampir semua orang deket gue yang sekarang kenal gue saat ini selalu bilang nanyain itu, kok lo bisa sih ikut Paskib? Karena memang orang ngelihatnya gue ini nggak mungkin deh kayaknya Vicky ikut Paskib gitu kan. Jadi gue sih cuma bisa jawab ya. Dulu sebenarnya yang gue senang dari Paskibra adalah gue nggak pernah tahu kalau di Paskibra itu ada perlombaannya. Jenis perlombaan kayak LKBB gitu kan. Hadap-hadapan di lombain, langkah tegap dilombain. Gue pikir tuh cuman apa namanya ngerek bendera, tata cara upacara Basicnya gitu kan. Ya. Karena gue dulu kan orangnya paling seneng tuh, maksudnya tampil gitu kan. Ya gue paling seneng kan kalau disuruh baca undang-undang waktu itu. Suara gue kenceng, terus kece kan gitulah posisinya ada di depan gitu. Jadinya ya udah sih sebenarnya pas Paskibra pengen cuma itu aja. Ternyata ada perlombaannya. Sampai di situ gue jadi kayak apa sih ya? Jadi kayak main sih, gue nganggap Paskibra itu bukan sebagai ekstrakurikuler yang gue harus kayak gimana-gimana, tapi gue lebih tepatnya dulu pada saat SMP, gue melihat Paskibra ini jadi kayak tempat main gue aja, karena enak-enak banget seniornya kan, gitu, ngajarin gue banyak hal, gitu. Nah, berarti itu sih awal-awalnya. Hal apa yang bisa, maksudnya yang ngebuat lo bisa bertahan gitu sampai sekarang di dunia baris atau di dunia Paskib nih? Pertama tuh kekeluargaannya ya, sumpah. Oh, itu jelas ya. Kekeluargaan itu menurut gue gini, gue kan dulu dari SD itu gue nggak pernah yang namanya tuh punya temen yang ya anak kecil gimana sih ya, maksudnya nggak ada yang benar-benar sampai kayak sejati banget gitu. Tapi kalau di eskul Paskibra gue kayaknya banyak eskul yang lain, tapi kalau di Paskibra tuh kayaknya gimana ya, gue kayak kayak pelatih aja itu udah jadi kayak kakak gue gitu kan, cara dia ngayomi guanya gitu. Suka lebih senior deket juga ya. Jadi kayak kakak gue. Iya betul. Karena sebenarnya gue ngomong kayak gini bukannya peres karena gue emang anak Paskibra, karena kan gue dulu SMP kan banyak ikut eskul juga, Iya, banyak ikut eskul juga. Jadi kan? lo termasuk yang nyari tahu ya, Betul. Kan, apa namanya, ekskul A tuh seperti apa. Jadi kita nggak serta-merta cuma ikut satu ekskul terus menyimpulkan berarti kan, tapi lu udah Betul. Udah tahu itu semua. Nah, kalau lu kan sekarang udah berapa tahun berarti ngelatih? Udah lumayan lama ya. Ada puluhan tahun nggak sih atau belasan? Belasan kali ya? Belasan. Belasan ya. Nah, keuntungan lu jadi seorang pelatih Paskib itu apa? Sebenarnya kalau dibilang keuntungan ya, jadi pelatih Paskib itu banyak banget. Banyak banget. Mulai dari apa nih? Kalau dimulai dari kekeluargaan, gue pasti punya anak didik yang sayang sama gue gitu kan. Ketika mereka sekarang sukses, gue tuh kayak imbasnya tuh dapat gitu loh. Kayak mereka care sama gue gitu loh pada saat gue sepi, mereka ada, asik. Terus ketahuan banget kesepiannya. Ya,
Kalau dari sisi itunya itu, kalau dari sisi eksistensinya, gue amat sangat orangnya kan dari dulu memang ya namanya kompetisi itu jadi apa sih, jadi motivasi gue banget kan. Jadi kalau eksistensinya gue bisa ya bisa jadi wadah gue buat berprestasi, bisa jadi gue apa istilahnya orang bisa lebih mengenal gue gitu loh. Jadi menurut gue itu sih salah satu yang gue sampai saat ini gue pun bisa kasarnya bukan gue berarti udah dikenal atau seperti apa ya, maksudnya perjalanan karir gue yang sekarang gue dapetin itu mentalnya itu dapat dari Paskib gitu. Mentalnya gue kan jadi pelatih juga nggak cuma modal apa namanya mental yang AUU kan, harus diasah Iya, juga betul. kan sampai Apalagi akhirnya gue zaman bisa dulu ngomong kan, zaman-zaman kita masih betul. SMP tuh udah kayak dididik kayak kalah lah peloncoan kuliah kan ya kan. Iyalah, itu sih bukan rahasia. Aduh, bukan. Aduh. Ya jadinya kayak gini gue sekarang gitu. Bisa bisa berbicara depan umum gitu, bisa cara apa menghargai seseorang harus seperti apa, kayak gitu sih Nah, yang gue tapi dapet. nih, poin pentingnya adalah lu itu salah satu pelatih yang menurut gua apa ya, eh, sangat amat berkompeten di dalam berbagai hal ya, menurut gue. Dapat jadi motivasi tuh buat teman-teman semua ya kan. Kalau lu Hmm. ini salah satu pemuda yang pelatih itu ya benar-benar cuma hobi yang bisa bikin lu seneng ya kan, bisa menyalurkan hobi dan segala macam, tapi ya lu punya potensi yang lebih besar gitu kan, punya Hmm. apa namanya kayak konsep kostum ya kan, dimulai dari Ya. anak-anak lu sendiri tuh ya kan, karena kan Nah, betul yang betul gua betul. tahu ya, yang gua tahu kan lu memulai itu sendiri kan dari mulai bikin kostum buat anak-anak lu kan, dan akhirnya ke sini-sini besar, banyak yang pesan kostum juga, dan lu juga langsung merambah ke dunia pageant. Aduh, itu keren Betul betul banget betul sih. betul. Keren banget sih, beneran keren banget. Karena kan, ya, Hmm. tapi step by step lu tuh asli kelihatan banget. Ya walaupun itu pun semua dimulai dari viral. Ya kan? Iya Banyak, benar 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 iya benar. kan, namanya deterjen, netizen maksudnya. Ya kan, nggak semua bisa Netizen. menerima sesuatu yang mungkin di luar dari apa pandangan orang tuh seperti apa, tapi itu lu sumpah sih keren banget. Dan kalau menurut lu sendiri ada nggak sih apa ya, dibilang profesi lu sebagai pelatih basket itu menunjang karir lu sekarang sebagai konsep kostum? Iya dong, itu proses perjalanan. Karena kalau gue itu kan tipenya orangnya itu gimana ya? Gue amat sangat orang yang menjunjung diri sendiri gitu, harus punya karakter dan orang tuh harus tahu Vicky itu siapa, bukan yang kayak bingung gitu loh, Vicky itu siapa, yang mana ya gitu. Gue tuh orang pengen ngelihat gue itu dari perwakilan dari karya yang gue punya atau dari sesuatu yang memang gue bentuk sesuai dengan pola pemikiran gue sendiri gitu. Nah, jadi makanya sebenarnya di Paskibra itu gue apa ya, ya itu yang pernah gue sharing juga. Jadi Paskibra itu gue jadiin korban gue lah gitu. Bukan korban yang gimana-gimana, tapi semua ide gue itu gue salurkan di sana. Sebenarnya kuncinya itu gue dari dulu tuh ya itu pengen membentuk karakter Vicky itu seperti apa melalui anak didiknya, melalui kostum anak didiknya, melalui konsep variasi formasinya gitu. Karena kan gini, banyak orang yang bilang waktu itu siapa yang latih ya variasinya? Kok Iya, bisa pasti kayak banyak banget, ngedance pasti banyak gitu? banget. Padahal orang tuh nggak tahu kan kalau ketemu gue kayaknya gue sangar, terus gue jutek. Padahal gue aslinya tuh sebenarnya tuh apa ya suka ngedance gitu loh yang orang-orang nggak tahu. Tapi Dan gue sebenarnya udah sering gue banget tuh ngeliat lu bisa. ala-ala dance gitu. Iya, jadi gue tuh sebenarnya itu ya lu kalau mau tahu ngelihat gue ya lihat aja tuh anak didik gue hasilnya kayak gimana, itu perwakilan kayak apa perwakilan dari gue gitu. Jadi sebenarnya kayak gitu sih impactnya sekarang gue bisa apa nama istilahnya berjenjang ya, gue bisa dapat kesempatan juga ikut apa namanya membuat kostum ke tingkat nasional ya, itu gue ya belajar dari pengalaman juga sih, proses dari awal juga. Yang namanya dulu kan bikin dulu kita kan harus apa ya istilahnya dulu gue harus menerima netizen itu seperti apa ya responnya gitu kan. Kita kan kalau membuat karya kan nggak boleh juga terlalu frontal juga kan, tidak memikirkan
komentar dari netizen. Jadi sebenarnya dari Paskibra tuh sebenarnya gue pengen tahu sih kalau gue mengeluarkan kayak gini seperti apa ya responnya, sampai pada kedepannya itu jadi pembelajaran buat gue, dan pada akhirnya etika, estetika, berkarya itu ya gue pakai gitu. Gue implementasikan ke ajang selanjutnya gitu. Terus gimana tuh cara lu bagi waktunya antara lu ngelatih sama lu menjalankan pekerjaan lu? Yang gua tahu juga lu kan termasuk salah satu yang memulai semuanya kan sendiri ya. Nah, kalau misalkan lu ngelatih, tapi lu juga harus ngejalanin itu dari mulai lu ngide, dari mulai lu bikin konsep sampai lu ngerjain itu, gimana cara bagi waktunya, bro? Sebenarnya gini, ketika seseorang frustasi karena nggak bisa bagi waktu karena dia merasa tertekan oleh pekerjaannya. Gitu. Tapi kalau gue kan ngelaksanain ini karena memang gue suka gitu loh. Yang tadi gue bilang, gue ngelaksanain ini suka, happy, jadi gue nggak ngerasa terbebani waktu. Dan waktu itu ya bisa kok gue bagi, kayak misalkan gini. Gue sekarang mau bilang, karena proses pasukan gue tampil itu latihannya keras, latihannya tuh sering dan intens. Gue nggak bilang gue latihannya singkat, latihannya cuma beberapa jam, nggak. Itu gue kayak updatean pelatih zaman sekarang ya. Iya gitu. Kalau gue mengakui kita tuh latihannya intens sampai benar-benar itu ya. Dan gue jadi saksi. Bisa adalah ya. Terus ya gue ngerjainnya malam sih. Kalau buat ya gue harus profesional juga, antara misalkan ini fokus ke lapangan, yang satu lagi fokus ke pekerjaan gue selanjutnya. Ya gue kadang suka malam itu bagian gue imajinasi, kalau ada waktu luang kan, kalau latihan kan yang nggak setiap hari full kan, pasti ada beberapa satu hari yang gue skip buat gue rehat dan gue misalkan belanja keperluan untuk pembuatan kostum gue misalkan kayak gitu nih. Udah malamnya gue ngerjain, karena ngerjainnya sambil happy, jadinya gue nggak ngerasa dipekerjakan oleh job gue gitu loh. Jadi ya happy aja. Ya itu full. Segala sesuatu terus, emang yang kita jalani, kalau misalkan emang kita happy, kita seneng, kayaknya nggak berasa ya. Bisa nggak lo kasih trik and tips buat teman-teman semua supaya kita bisa menjadi yang profesinya sebagai pelatih paskibra khususnya, atau siapapun itu, tapi bisa berkarya juga kayak lo lah pokoknya. Sebenarnya gini, kita diberikan kasarnya musibah ya, musibah seperti ini oleh Tuhan pasti selalu ada niat baik gitu loh. Ketika Tuhan telah memberikan musibah seperti ini, banyak banget sih sebenarnya. Karena awalnya juga sebenarnya gue sempat kayak stres dan bingung, ini kita mau kayak gimana nih, sedangkan kalau misalkan pelatih itu kan gitu kan, actionnya kan di luar gitu loh, dan harus ketemu gitu. Tapi memang yang harus diperhatikan adalah yang pertama, kita harus keep silaturahmi. Silaturahmi kan sekarang banyak medianya ya. Betul. Dari mulai ya video call sama teman-teman itu, sama anggota kita, sama anak didik kita tuh nggak boleh putus. Itu yang pertama. Dan itu harus dimaksimalkan. Dan yang kedua ya kita harus bisa mengenalkan kepada orang lain tuh kepribadian kita yang sesungguhnya. Misalkan lo bisa, yang tadinya anak didik lu nggak tahu di rumah lu kayak gimana, lu bisa sharing sama mereka, keadaan rumah lu kayak gimana, keadaan lu sehari-hari seperti apa. Kayak gue juga misalkan, yang tadinya gue senangnya di foto, pada saat ini gue langsung kayak, oh ternyata gue pengen jadi orang yang fotografernya juga, kayak gimana ya, oh ternyata bisa juga di ngulik-ngulik kayak gitu. Tapi kalau misalkan menurut gue ya, hal yang paling penting adalah ketika lu merasa boring itu, coba deh lu menjadi diri lu sendiri, lu sukanya hobinya apa yang lu bisa lakukan, lu jangan melakukan sendiri, coba lu sharing sama orang lain. Misalkan lu upload di Instagram, di YouTube, di apapun gitu. Jadi ketika lu merasa suntuk, misalkan kebiasaan lu apa sih, misalkan membuat ini, membuat itu, masak, bisa kan, cewek cowok sekarang masak itu hal yang lumrah. Iyalah, koki juga sharing, banyak gitu. Banget cowok justru malah. Jadi jangan sampai kayak lu nggak produktif cuma gara-gara lu nggak bisa melihat dunia luas lagi gitu loh. Sebenarnya banyak sih. Triknya yang pertama sih menurut gue itu, jangan stres. Biasa aja gitu. Ini kita harus bisa melewati gitu loh. Kayak gitu aja sih. Stay cool aja. Stay cool. Gue punya pertanyaan cepat yang kalau bisa lu jawab. Kalau nggak bisa jawab, gimana? Harus bisa, cuma pilihan doang.
Cuma pilihan doang. Tanpa dijelasin alasannya ya? Nggak usah. Dimulai? Boleh. Oke. Lapangan atau ruangan? Lapangan, no? Senior apa junior? Senior. PBB apa variasi? Variasi Pasukan putra atau pasukan putri? pasukan putra. Oke. Berarti, oke. Justru gue sekarang lagi berpikir seorang Vicky punya pasukan putra, tiba-tiba membuat favor musik akan jadi seperti apa? Iya, gitu kan. Sebenarnya kan harus men-challenge diri sendiri lah. Iya, oke. Aduh, sumpah. Thank you banget, Vic. Lu udah menyempatkan waktu luangnya banget. Ya kan, mudah-mudahan bisnis lu lancar, ya, lu nya sehat terus. Amin. Pokoknya kita doain bareng-bareng supaya lu tetap menjadi seorang motivator buat teman-teman semua, karena gue yakin banyak banget orang atau banyak banget teman-teman yang terinspirasi sama sosok lu ya. Pokoknya Veo Pinza Collection ya nanti siap. Terus apa lagi sih? Lu selain Veo Pinza Collection itu khusus buat kostum paskib atau Paskib aja sih. Kalau Veo Pinza kalau Collection itu lu paskib. Ini loh, untuk bulan Juni kan karena memang ini spesial birthday gue ya. jadi promo. Ya mau bikin kostum boleh, nanti gratis topi satu pasukan sama gue. Wih, teman-teman. Aduh, ini kayaknya eksklusif di konten Naraya Channel ya. Nah, Vicky ngasih tahu. Jadi birthday-nya dia itu bulan ini ya. Nah, itu dia bakalan ngasih topi 16 pasukan buat yang mesen di bulan ini. Iya, mesen atau punya kriteria khusus. Enggak sih, siapa aja. Pokoknya mesen aja kostum dari atas sampai bawah atau apalah nanti. Kan sistemnya sharing kan di gue. Nggak perlu yang mikir gimana-gimana. Pokoknya satu pasukan topi gratis. Wow. Ini apa namanya? Hot news ya. Hot newsnya. Aduh. Oke. Lanjut aktivitas. Makasih banget buat Vicky. Buat lu. Siap. Pokoknya sukses buat kita semua. Thank you. Siap, sukses juga ya buat ini lo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.